Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ken Yanagisawa yang tengah menelpon temannya yang bernama Mitsuru Sasaki. Ken memintanya untuk datang ke pemakaman Taichi yang sudah seperti ayahnya sendiri. Namun Mitsuru menolak dan membuat Ken sangat marah padanya. Hingga akhirnya datanglah seseorang yang membuat Ken sangat terkejut. Pada scene lain, kita diperlihatkan seorang pria yang tengah terbaring lemah di rumah sakit. Ia mendambakan untuk bisa memakan omelet nasi dari restoran Shimazutei, walaupun restoran itu sudah tutup 5 tahun yang lalu. Mitsuru pun datang menemuinya. Menurut rumor, Mitsuru bisa mengingat semua masakan hanya dengan sekali mencicipinya, sehingga ia bisa membuat ulang hidangan tersebut sama persis seperti aslinya. Mitsuru pun mulai bersiap dan membuat omelet nasi langsung di hadapan mereka. Ia pun memasukkan bahan yang tidak lazim digunakan. Namun, bahan itulah yang membuat pria tersebut kembali mengingat aroma lezat yang pernah ia rasakan. Dan tatkala pria itu mencoba masakannya, ia pun menangis karena mengingat masakan yang pernah ia makan dahulu. Sang istri pun berterima kasih, namun Mitsuru tidak mempedulikannya. Ia hanya peduli akan imbalan yang akan ia terima, di mana satu hidangan bernilai sebesar 1 juta yen. Hal itu ia lakukan untuk membayar hutang piutangnya, dikarenakan restoran miliknya yang telah lama bangkrut. Ken pun menjelaskan alasan mengapa restorannya bangkrut. Hal itu dikarenakan Mitsuru yang ingin terus membuat hidangan kreatif dari seluruh dunia. Ia pun terlalu perfect dan tidak mentolerir sedikit pun kesalahan yang ada. Ia pun pernah meninggalkan dapur ketika pelanggan telah menunggu masakannya. Hingga akhirnya para pelanggan dan karyawan mulai muak dengan sikap Mitsuru dan berakhir dengan kebangkrutan restorannya. Hal itulah yang membuat Mitsuru mempunyai hutang sebesar 100 juta yen, sehingga ia akan menerima setiap pekerjaan asalkan ia dibayar, meskipun harus melewatkan pemakaman ayahnya sendiri. Pada suatu malam, Mitsuru kembali mendapat sebuah orderan bernilai 3 juta yen dengan tujuan Beijing, Cina. Klien tersebut bernama Seimei Yo. Beliau adalah seorang koki legendaris yang sangat terkenal di Cina. Yo yang sudah mengetahui latar belakang dari Mitsuru memintanya untuk menemukan sebuah resep legendaris bernama Pesta Kekaisaran Jepang yang hebat. Resep tersebut ditulis oleh dirinya sendiri dan seorang koki kaisar bernama Noutaro Yamagata. Mitsuru yang mendengar hal tersebut meminta Yo untuk memasaknya sendiri karena resep itu dibuat olehnya. Namun menurut Yo, resep tersebut sudah tiada, dan jika ada pun, pasti resepnya sudah berubah, sehingga ia pun tidak bisa memasaknya. Yo pun memberi Mitsuru uang muka sebesar 3 juta yen, dan akan memberinya lagi 50 juta yen jika Mitsuru berhasil menjalankan misinya. Mitsuru pun diminta pergi ke sebuah divisi Daizen untuk mempelajari kisah hidup Noutaro Yamagata, sebab itu adalah titik awal menemukan resep tersebut. Mitsuru pun pergi ke divisi tersebut dan menemukan biografi tentang Noutaro Yamagata yang telah meninggal. Di sana, ia menemukan jika ada seorang wanita bernama Kintaro Tatsumi yang merupakan teman kerja dari Noutaro Yamagata. Ia pun bergegas menemui wanita tersebut. Sesampainya di restoran Tatsumi, ia pun disajikan sebuah daging babi rebus yang mana itu adalah tiruan dari resep khusus yang dibuat oleh Noutaro Yamagata. Ia pun diberi informasi jika ada seorang pria bernama Shotaro Kamata yang merupakan asisten dari Noutaro Yamagata. Mitsuru pun pergi menemui pria tersebut, dan sesampainya di sana, ia langsung menjelaskan perihal kedatangannya.
Kamata mengatakan jika resep tersebut tidak ada pada dirinya. Namun, ia bisa menjelaskan bagaimanakah resep itu dibuat. Hal itu bermula 70 tahun yang lalu, ketika ia dan Naotaro Yamagata diperintahkan untuk pergi ke sebuah negara baru bernama Manchuria demi tugas negara. Di Manchuria, ia disambut oleh kepala seksi khusus Taizo Miyake. Ia pun diberi misi khusus untuk membuat sebuah hidangan yang akan mengejutkan dunia. Miyake yakin kalau Naotaro adalah orang yang tepat untuk membuat hidangan tersebut, karena hidangan itu nantinya akan disajikan kepada kaisar ketika berkunjung ke Manchuria. Miyake menjelaskan jika ini adalah misi yang sangat rahasia, sehingga semua keperluan Naotaro akan dipersiapkan dengan sangat baik. Hanya segelintir orang yang mengetahui misi tersebut dan akan membantu Naotaro mewujudkannya. Dan di sanalah awal mula pertemuan Naotaro Yamagata dan Seimeyo terjadi. Naotaro langsung mengetes kemampuan Yo dengan memintanya membuat makan siang. Dan sambil menunggu, Naotaro mengecek bahan-bahan yang ada di dapur tersebut. Hidangan pun disajikan, dan mereka semua puas dengan hidangan Yo tersebut. Naotaro menyadari jika ada bumbu rahasia yang digunakan oleh Yo. Meski tidak mengetahui bumbu tersebut, namun Naotaro menyatakan jika Yo lulus menjadi asistennya. Sekarang giliran Naotaro yang memasak hidangan untuk mereka. Satu persatu berbagai macam bahan ia masukkan, hingga akhirnya hidangan pun disajikan di atas meja. Tatkala hidangan tersebut dicicipi, mereka takjub karena rasanya sama persis dengan yang dibuat oleh Yo. Disitulah Naotaro menjelaskan jika ia tidak pernah lupa dengan rasa masakan walaupun hanya sekali mencicipinya. Naotaro lantas menghidangkan berbagai macam masakan kreatif kepada Miyake. Miyake yang puas lantas membuat Naotaro menjadi bahagia. Akan tetapi, kini ia menjadi semakin serakah. Bukan lagi ideal yang ia tuju, melainkan kesempurnaan. Hal itu pun kembali mengingatkan Mitsuru akan dirinya yang telah lalu. Di tengah rasa frustasinya, sang istri yang bernama Chizu memberi saran agar menempelkan sebuah foto ke dalam resep masakan agar bisa ditiru oleh Yo dan Kamata. Ia pun menjadi tenang ketika melihat mereka berdua mampu memasak lebih baik dengan bantuan resep tersebut. Pada scene diperlihatkan seorang anak yang tengah mengintip Naotaro bekerja. Sang ayah lalu menghentikannya dan memberitahu jika itu adalah sebuah tempat rahasia. Nantinya, anak ini akan berperan besar di akhir cerita. Pesta Kekaisaran Jepang yang hebat merupakan sebuah kumpulan resep masakan yang berjumlah sebanyak 112 hidangan. Mereka pun bekerja sama membuat resep baru untuk dimasukkan ke dalam daftar 112 hidangan tersebut. Ada yang sukses, namun ada juga yang gagal. Itulah perjuangan yang telah mereka lakukan. Satu persatu dan akhirnya 112 resep telah berhasil mereka selesaikan. Akan tetapi Naotaro mengeluarkan beberapa resep yang ia anggap biasa saja.
Ia pun berpikir keras untuk membuat resep terhebat yang belum pernah ada sebelumnya. Chizu pun mencoba menghiburnya, namun Naotaro yang stres malah melampiaskan kekesalannya kepada Chizu. Hingga akhirnya Chizu pun berpesan agar Naotaro percaya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada suatu malam, Chizu pun melahirkan seorang anak perempuan. Akan tetapi karena terjadi pendarahan yang cukup hebat, Chizu pun akhirnya meninggal dunia. Di tengah duka yang mendalam, bukannya bersama anak perempuan yang baru lahir, melainkan ia pergi ke dapur untuk memasak. Kepala dapur pun marah melihat tingkahnya. Jika tidak bisa memberikan kebahagiaan, maka resep tersebut tidak pantas untuk berada di dunia ini. Ia pun pergi dan berkata jika resep itu akan membawa kesialan bagi siapapun yang memilikinya. Hanya sampai di situ yang bisa Kamata ceritakan. Ia pun meminta Mitsuru pergi ke tempat lain untuk mengetahui lebih lanjut mengenai resep tersebut. Mitsuru pun pergi ke Cina, tepatnya di Selapa Hotel untuk menemui seorang pria bernama David Gutenberg. David adalah teman masa kecil dari Sachi yang merupakan anak perempuan dari Naotaro. Ia pun menceritakan awal mula pertemuannya dengan Sachi. Naotaro diminta untuk memasak hidangan pada perjamuan kelompok Yahudi. Akan tetapi Yosef menolaknya karena ia tidak mau mengakui kemampuan Naotaro. Naotaro lantas memasak di hotel tersebut, dan yang ia buat adalah sebuah hidangan Rusia tempat kelahiran Yosef bernama kol gulung. Yosef pun takjub dengan rasanya karena itu merupakan kombinasi dari masakan Rusia dan Jepang. Ia pun memasukkan mochi ke dalam kol gulung tersebut yang membuat teksturnya menjadi lebih chewy. Dan akhirnya Joseph pun mengakui kemampuan hebat dari Naotaro Yamagata. Resep itu pun akhirnya terselesaikan dengan mengingat pesan terakhir dari mendiang istrinya. Ia mulai mempercayai rekannya dan menyempurnakan resep yang dibuat oleh Yoh dan Kamata. David kembali meneruskan ceritanya dan berkata jika resep itu telah diserahkan kepada Joseph karena terjadi suatu hal. Ia berkata jika Yoh merupakan seorang mata-mata dari Partai Komunis dan resep itu telah dibocorkan kepada mereka. Naotaro pun marah dan mengusir Yoh untuk selamanya. Namun ternyata David memberikan resep tersebut kepada kepala koki di Beijing berdasarkan pesan dari ayahnya. Resep tersebut ditujukan kepada Seimeyo bersamaan dengan sebuah surat yang ditujukan padanya. Dari sinilah Mitsuru sadar jika resep itu telah berada di tangan Yoh selama ini. Dan ia heran mengapa resep itu ditujukan pada Yoh. Ia pun bergegas menemui Yoh di kediamannya. Dengan amarah yang membara, ia pun menjadi tenang ketika Yoh memintanya untuk membaca surat yang ditulis oleh Naotaro. Mitsuru pun membaca surat tersebut. Ternyata selama ini kita dibohongi. Naotaro dengan sengaja mengusir Yoh semata-mata untuk kebaikan Yoh sendiri. Naotaro lantas menjelaskan jika ia ternyata diberi sebuah misi oleh Miyake. Misi tersebut adalah untuk memasukkan racun ke dalam hidangan yang ia buat. Kemudian nantinya Yohlah yang akan dijadikan sebagai kambing hitamnya. Ia pun menjelaskan jika selama ini Kamata adalah seorang petugas khusus yang ditugaskan untuk mengawasi mereka. Mengetahui hal tersebut, lantas Naotaro mengambil tindakan untuk menyelamatkan Yoh dan lantas mengusirnya. Namun Miyake mengatakan itu tidak ada gunanya. Selama resep itu masih ada, maka Yoh akan tetap dijadikan sebagai kambing hitamnya. Selagi mencari jalan keluar, ia pun teringat akan mendiang istrinya, di mana setiap resep yang salah selalu dikumpulkan oleh Chizu sebagai bukti perjuangan mereka. Ia pun lantas mengumpulkan resep tersebut
dan menyatukannya kembali menjadi sebuah resep terakhir yang ia tujukan untuk Yo, Kamata, dan putrinya Sachi. Resep itulah yang dititipkan kepada Joseph untuk diberikan kepada Yo. Naotaro lantas menitipkan putrinya kepada kepala dapur untuk merawatnya dan berterima kasih kepadanya. Setelah itu, ia pun menyiapkan hidangan dari resep terakhir kepada Miyake dan rekan-rekannya. Dan pada saat itulah ia membakar habis salinan resep di hadapan mereka semua. Ia pun lantas dipenjara dan diawasi langsung oleh Kamata. Pada saat itulah Naotaro berkata jika ia percaya bahwa Kamata adalah seorang koki sejati karena dedikasinya pada setiap masakan. Mendengar hal itu, Kamata pun meminta Naotaro untuk kabur dari penjara. Akan tetapi Naotaro menolak karena ia tidak ingin jika Kamata nantinya akan berada dalam bahaya. Hingga akhirnya perpisahan itu pun akhirnya terjadi. Naotaro tewas tepat di depan mata Kamata. Perang pun akhirnya berkecamuk di sana. Kamata pun dikirim ke baris depan dan Jenderal Miyake memilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Setelah peperangan usai, Yo pun menjadi kepala koki dan membuat hidangan persatuan untuk Perdana Menteri Jepang. Ia pun mencari keberadaan Kamata, dan setelah menemukannya, mereka pun pergi mencari Sachi, putri dari Naotaro, untuk memberikan resep terakhir itu kepadanya. Mereka menemukan jika Sachi telah berkeluarga dan dikaruniai seorang anak lelaki yang tampan. Mereka pun bertemu sang kepala dapur yang selama ini telah merawat Sachi. Setelah mendengarkan penjelasan dari Yo, Sachi pun memutuskan untuk membuka restoran menggunakan resep dari ayahnya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Restoran itu pun terbakar dan Sachi yang berusaha menyelamatkan resep terakhir akhirnya tewas dalam kejadian tersebut. Pikiran Mitsuru melayang seolah-olah ia bisa merasakan kejadian tersebut. Dan benar saja, anak lelaki itu adalah dirinya ketika masih kecil. Sehingga ia merupakan cucu dari Naotaro Yamagata. Ia pun dirawat oleh Taichi, anak dari kepala dapur. Taichi pun diamanahi untuk memberikan resep tersebut kepada Mitsuru jika sudah dewasa. Taichi pun membangun sebuah panti dengan nama Suzuran Garden dan merawat Mitsuru dan anak lainnya di sana. Mitsuru pun bertanya mengapa ia diminta untuk mencari resep tersebut. Namun Yo berkata jika itu bukanlah permintaannya, melainkan permintaan sahabatnya, yaitu Ken. Ken pun menjelaskan jika ia melakukan semua ini karena permintaan dari ayahnya, yaitu Taichi. Ia yang bertemu dengan Yo, Kamata, dan Tatsumi di acara pemakaman ayahnya, lantas membuat rencana agar resep itu sampai ke tangan Mitsuru dengan cara yang terbaik. Mereka pun sampai di Suzuran Garden dan resep itu diserahkan kepada Mitsuru. Bersamaan dengan itu, terdapat sepucuk surat yang ditulis oleh Taichi. Taichi berkata jika selama ini bersikap keras kepada Mitsuru agar ia tidak menjadi seorang koki. Ia meyakini perkataan ayahnya yang menyebut bahwa resep itu akan membawa kesialan bagi siapapun yang memilikinya, mulai dari kematian Chizu, Naotaro, dan akhirnya Sachi ibunya. Ia tidak ingin kejadian serupa terjadi pada Mitsuru, sehingga ia memutuskan untuk menahan resep tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, ia yang melihat Mitsuru menjadi seorang koki yang hebat, lantas memutuskan untuk memberikan resep itu kepadanya. Namun apalah daya, resep itu tidak dapat ia sampaikan secara langsung.
Ia hanya bisa berpesan kepada Ken untuk selalu menjaga Mitsuru selama sisa hidupnya. Oke guys, itulah tadi keseluruhan alur dari film The Last Recipe. Akhirnya Mitsuru mewarisi resep tersebut dan membuat semua hidangan yang ada di dalam buku resep terakhir itu dengan hati yang bahagia. Terima kasih banyak buat sahabat semua yang sudah berkenan mendengarkan ceritanya. Jika ada kritik dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum.